Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini mudah-mudahan kalian semuanya diberikan Allah kesehatan sehingga pada hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk melanjutkan bab yang sudah berlalu, kita menginjak pada bab yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah sebagai cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwasanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan kepada kaum bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Al-Qurtubi, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau kaum Yahudi. Yang terakhir, kitab Injil. Menurut Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya selanjutnya. Ada yang Allah turunkan kepada para nabi, yaitu suhuf yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Suhuf Nabi Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada yang namanya juga kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya yaitu sama, yaitu ajaran tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan atau membawa dampak akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehari-hari, seperti perkataan yang jujur,
bisa menjadikan orang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku, salah satunya saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Mungkin itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Pak Dedik sampaikan bisa membawakan kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerapkan ajaran Allah dan Rasulullah. Daripada Dedik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.